Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kepada kita. Qala Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Saya mau sedekah tapi nggak punya uang. Ternyata sedekah itu bukan cuma uang. Kata Rasulullah, sadaqah tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Kalimatun thayyibatun sadaqah. Ucapan-ucapan yang baik itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu itu adalah sedekah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sedekah. Perbanyak sedekah. Dengan cara apa? Dengan cara yang simple, dengan cara tersenyum. Tersenyum. Coba lihat, coba lihat. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Wa aqimus salata wa atuz zakah. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Di mana-mana, di masjid manapun sering kita dengar wa aqimus sholata wa atuz zakah. Pernah dengar ya Bu ya? Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, sampai bosan kita dengarnya itu. Ceramah itu mulu isinya. Kadang-kadang kita begitu ya, padahal ngapain sih disuruh sholat, kita kan udah tahu sholat itu wajib. Ternyata disambung oleh ayat ini, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jangan sepelekan hal kecil, jangan sepelekan sholat, jangan sepelekan zakat, karena terlalu sudah sering dengar dia bilang oh ini hal-hal sepele, bukan itu yang mau difikirkan, masih banyak hal yang lebih besar, bukan itu. Apa kata Allah? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang kalian lakukan, apapun yang kalian investasikan itu akan tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Iya, gitu dong. Iya, berarti dari sekarang harus senyum. Biar Walaupun, kita dapat pahala. ya Sedekah. artinya walaupun kecil, Harus jangan senyum. disepelekan. Itu karena masuk sedekah ya. Iya. Oke, kembali lagi di Islam itu Indah bersama Fiostin DS. Nah, tadi kita sudah bilang juga bahwa akan dijelaskan bagaimana caranya untuk menjadi orang yang gak miskin terhadap senyuman. Akan dijelaskan selengkapnya oleh Ustazah. Oke, silakan Ustazah. Baik. Bagaimanakah cara agar kita menjadi orang yang murah senyum? Apa yang saya sampaikan menjadi nasihat untuk diri saya pribadi juga. Wajah adalah cerminan keadaan hati seseorang. Sepakat ya Bu ya? Ketika seseorang sulit tersenyum berarti ada sesuatu di dalam dirinya. Bisa saja dia dalam kondisi yang sedang marah, bisa saja dia dalam kondisi yang sedang sedih, bisa saja dia dalam kondisi yang sedang berkelahi dengan seseorang, kita tidak tahu. Maka untuk menghindari hal-hal tersebut, supaya rajin tersenyum, adalah cara menghindarinya tadi. La takdob, la takdob, la takdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah, bagimu syurga. Rasulullah SAW menjadi pribadi, qudwah hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Salah satunya kenapa sering tersenyum, karena Rasulullah mampu mengelola emosinya dengan baik. Ketika ada seseorang yang meludahinya, mencaci makinya, Rasulullah tersenyum. Iya, selama bukan hak-hak Allah, selama bukan agama Islam atau Allah yang disakiti. Kalau Allah yang disakiti, Rasulullah marah, merah pada muka Rasulullah, mendidih hati Rasulullah. Tapi kalau dirinya sendiri yang disakiti, yang diludahi, Rasulullah bertahan untuk mengelola emosinya. La takdob, la takdob, la takdob. Jadi kalau ada orang marah, sebisa mungkin nasihat untuk diri saya pribadi, diam dan kita istighfar dalam hati dulu Bu. Supaya yang kita keluarkan adalah kata-kata yang bukan sumpah serapah. Kata-kata yang baik, kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Kata-kata yang penuh dengan kelemah lembutan. Susah nggak tuh dalam keadaan marah begitu? Susah. Makanya dikatakan walakal jannah, bagimu syurga. Kemudian kedua, kenapa sih orang susah tersenyum? Ada jawabannya kenapa? Karena dia termasuk orang yang sedang bersedih. Mungkin ada anaknya yang sakit, mungkin baru ditinggal keluarga yang dicintainya. Sedih. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah, jangan merasa sedih. Padahal kita adalah orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita termasuk orang-orang yang beriman. Ketika sedih boleh. Rasulullah ketika ditinggal oleh anaknya namanya Ibrahim dari seorang wanita bernama Maria Kiptia, itu menangis, sedih, tapi tidak berlarut-larut. Orang-orang yang sedih berlarut-larut maka hilanglah wajah-wajah berseri di dalam
mukanya itu. Ketika orang melihat dia, maka orang-orang akan berempati terus. Sehari, 2 hari, 3 hari orang berempati. Tapi lama-lama orang-orang gak peduli dengan keadaan kita, Bu. Betul gak? Lama-kelamaan yang namanya kesedihan itu pasti kan naik turun. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita sedih. Maka sedih jangan berlarut-larut kalau kita masih punya Allah. Yang ketiga, kenapa rahasia Rasulullah selalu tersenyum? Karena Rasulullah adalah orang yang punya jiwa yang lapang, hatinya luas, mudah memaafkan orang lain. Orang yang di dalam dirinya dendam, penuh marah, sedang bertengkar dengan orang lain, gak mungkin tersenyum. Pasti selalu marah, selalu cemberut mukanya. Kenapa Rasulullah SAW tersenyum? Karena mudah memaafkan orang lain. Ibarat orang yang mudah memaafkan orang lain, orang yang senantiasa tersenyum, hatinya ibarat seperti lapangan atau padang yang sangat luas. Ketika ada ular berbisa masuk ke dalam lapangan yang luas itu, nggak apa-apa, masih ada tempat lain kok. Tapi coba kalau orang yang hatinya sempit, jiwanya sempit, ibarat seperti lapangan yang sempit, ada binatang buas yang masuk ke dalamnya, ya ketakutan. Analoginya seperti itu, artinya apa? Artinya keharusan bagi kita untuk memiliki jiwa yang lapang. Berikutnya, untuk bisa tersenyum adalah berlatih untuk tersenyum. Ada jenis orang yang memang suka susah tersenyum. Kita nggak bisa menyalahkan itu. Memang dari dulunya susah tersenyum, maka berlatihlah untuk tersenyum. Ada kalimat yang mengatakan practice makes perfect ya Bu ya. Latihan itu membuat kita menjadi baik, menjadi sempurna. Maka berlatihlah untuk banyak tersenyum. Lihat orang-orang yang banyak tersenyum. Lihat contoh teladan kita. Latihan untuk banyak tersenyum dan berhusnuzon, berprasangka baik atas semua keadaan. Ketika dalam keadaan sedih dia bersabar, bahkan tingkatan lebih baik dia bersyukur, maka dalam wajahnya ini enggak akan ada wajah-wajah yang merengut, wajah-wajah yang cemberut, tidak. Senantiasa berhusnuzon kepada takdirnya Allah, kepada semua yang Allah gariskan pada dia, maka wajahnya pun akan berseri-seri. Betul nggak Bu? Karena ibarat kita ini seperti musafir saja di muka bumi ini, nanti perjalanan selanjutnya akan kita lanjutkan dan di akhirat kelak adalah tempat abadi. Jadi kalau ada sedih, ada marah, jangan abadi, jangan berlama-lama karena merugikan diri sendiri. Iya. Kalau nggak senyum kita zolim sama diri sendiri loh. Berat tuh Ustazah kalau lagi Iya. berantem nih di rumah, Iya apalagi kan? sama suami atau sama istri Betul senyum, boro-boro senyum, negur aja susah. Makanya. Iya, saya juga gitu. Saya kan orangnya kok banyak senyum. Senyum terus, ketawa, senyum. Tahu kalau saya masuk di masjid, kalau saya tidak tersenyum, pada diem semua takut. Karena saat itu berarti Dikiranya Ustadz marah. lagi Padahal enggak ya. Jadi kalau Ustaz. aku datang, diem. Padahal aku lagi zikir. Tapi anak-anak pada takut karena saya tidak senyum. Karena kode saya begitu. Nah Pak Ustadz Hati-hati. sama Ustazah, ini ada yang mau bertanya juga Iya. nih. Iya, Bukan di silakan. studio, bukan di rumah, tapi ada teman kita. Pasti Siapa kenal yang Pak menanya? Ustadz. Nah siapakah dia, pertanyaan seperti apa, kita lihat yuk, ini dia pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya, jadi misalnya saya ketemu sama orang yang pernah menzolimi saya, ya ketemu nih, tapi kan kita kan kalau ketemu sama orang yang kita kenal, itu kan kita harus senyum. Nah masalahnya saya senyum tapi senyum saya kepaksa kayaknya, terus nggak ikhlas dalam hati. Nah itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Minta penjelasannya. Kasih ya, Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum terima kasih Anji pertanyaannya. Itu Anji. Iya. Ada lagunya tuh apa lagunya? Banyak. Tidurlah, Coba. selamat malam, Oh iya. lupakan sajalah aku. Cukup. Oh cukup. Cukup. Jawabannya itu. Tidur. Tidur. Lupakan. Oh lupakan. Kirain tidur. Kan dia tanya tadi, aku senyum, dia tidak senyum. Terpaksa aku senyum, terpaksa. Kalau ada masalah seperti itu, jawabannya lupakan. Tuh. Jangan dipendam di hati ketika orang tidak menanggapi senyuman kita. Sudahlah, masih banyak yang perlu dipikirkan. Ngapain dipikirkan yang tidak punya bermanfaat buat Jawabannya kita? nggak jauh-jauh ya, padahal di lagunya Lupakan sendiri loh. Lagunya sendiri. Ada tambahan mungkin Ustazah? Sebenarnya bukan terpaksa, tapi dia sedang melatih dirinya sendiri untuk bisa senyum secara ikhlas. Jadi nggak apa-apa, misalnya awalnya, aduh nggak seneng banget sama nih orang, sebel banget sama nih orang udah zolimin aku banget. Tapi kita senyum, itu bukan senyum terpaksa. Senyum yang sebenarnya dalam hati mudah-mudahan dengan senyum ini lama-kelamaan senyum ini bisa ikhlas dan memadamkan permusuhan. Itu Amin. husnuzonnya. Tapi wajar sih kalau misalnya ada orang yang pernah ngezolimin kita terus kita nggak senyum. Ya udah sih, ya udah nggak usah senyum aja lah orang pernah ngezolimin gitu. Kan memaafkan itu kan butuh waktu juga, Butuh butuh waktu. waktu. Jadi nggak usah dipaksa senyumannya. Kalau misalnya nggak bisa senyum ya udah lewat aja lah. Lewat aja. Asal setidaknya tidak menyakiti ya. Kalau Pak aku Ustadz ya. biasa saya menjelaskan, serius banget ya. Iya. Susah senyumnya Pak Ustadz ya. Enggak. Kalau kita lihat ya memang Rasulullah itu ketika ada orang yang tidak disukai oleh Rasulullah namanya Wahsy kan karena membunuh pamannya Hamzah. Rasulullah memaafkan tapi kata Rasul jangan dulu Wahsy aku nggak bisa ngelihat wajahmu. Kadang kita kalau marah kita nggak bisa ngelihat
orang tersebut kan. Iya. Memaafkan tapi jangan dekat-dekat dulu deh gitu. Butuh waktu, ada yang namanya Butuh proses waktu. ya. Ibu-ibu, udah puas belum? Masih setengah-setengah nih, tenang aja. Habis ini masih ada kajian tentang jangan malas untuk tersenyum atau keutamaan tersenyum seperti apa. Hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Aku minta maaf kalau kadang suka lupa senyum, suka kasih muka cemberut ke mama, ke saudara, adik-adik semuanya.